Konflik keluarga di panggung hiburan tanah air kembali memasuki babak baru yang kian memanas. Kali ini sorotan tertuju pada keretakan hubungan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu yang mencuat ke publik. Ruben secara terang-terangan menyayangkan sikap sang adik yang dianggap tidak bijak dan kurang menghargai posisinya sebagai kakak yang sedang diterpa badai masalah. Lewat pernyataan yang tegas dan penuh emosi, Ruben Onsu melontarkan serangkaian kritik tajam yang menguji batas kedekatan mereka. Simak ulasan lengkap mengenai 5 sentilan pedas Ruben Onsu untuk Jordi Onsu berikut ini. Ujian pasca perceraian yang dihadapi Ruben Onsu tampaknya kian berat dan berlapis. Di saat dirinya tengah fokus menyelesaikan masalah pelik terkait hak asuh anak, Ruben justru harus menerima kenyataan pahit dari dalam keluarganya sendiri. Sang adik kandung, Jordi Onsu, dinilai kerap melemparkan sindiran tajam di ruang publik yang menyudutkan posisi Ruben. Ruben sangat menyayangkan sikap Jordi yang seolah-olah berdiri di pihak Sarwenda dan ikut memojokkannya. Bagi Ruben, tindakan sang adik tidak hanya tidak bijak, tetapi juga memperlihatkan hilangnya rasa simpati dari seorang saudara sekandung di tengah situasi yang sensitif ini. Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang gini ya, ya mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik, ya belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu, ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuman kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai elunya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan. Ya, dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar gitu. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak menurut sama kakak lo mau menurut sama siapa? Jadi dari kemarin-kemarin lo sibuk menjadi juru bicara, ya asik. Giliran udah rame, wah lo diam. Hilang. Iya, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya gini, udah. Saya kalau setiap ngeliat wajah anak saya cuman incar manusia-manusia yang harus bertanggung jawab. Gitu ya. Hubungan persaudaraan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu kini berada di titik paling kritis. Alih-alih mendapatkan ketenangan untuk menyelesaikan masalah keluarga pasca cerai, Ruben justru dibuat meradang oleh aksi Jordi yang dinilai sengaja berpihak ke kubu Sarwenda untuk memojokkannya. Tak lagi menahan diri, Ruben langsung melayangkan serangan balik yang sangat menohok dengan menyebut Jordi sebagai sosok yang sudah lupa diri. Kalimat pedas ini menjadi bukti nyata betapa dalamnya luka Ruben atas tabiat adiknya yang dianggap melupakan asal-usul dan posisi dirinya sebagai seorang adik. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri, ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja. Kalau darah kandung ya saudara kandung gitu. Makanya ya saya nggak pernah bilang, oh dia bukan adik gua, enggak lah. Udah jangan maling kundangan deh. Jadi gue cuma bilang ya dia tetap adik gue gitu. Cuman sayangnya gue harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri yang seolah-olah semakin gue diam semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu. Iya, jadi jangan, yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini gitu. Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini cukup.
karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gue kan, gitu. Lo tetap adik gue gitu. Mungkin lo salah bergaul, mungkin lo salah menganalisa tentang diri gue gitu. Tapi untuk gue jahat, kalau lo nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal yang enggak sih gitu. Ketegangan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu tampaknya telah mencapai titik di mana kata mundur bukan lagi pilihan. Di tengah peliknya urusan hak asuh anak pasca perceraian dengan Sarwenda, Ruben dibuat gerah oleh sindiran demi sindiran yang dilayangkan sang adik. Tak ingin terus-menerus disudutkan, Ruben langsung mengambil posisi konfrontatif. Dengan mental yang tak gentar sedikit pun, Ruben secara terbuka menantang balik Jordi Onsu untuk menentukan sikap ingin menyudahi perselisihan ini sekarang juga atau justru berniat melanjutkan perang dingin di antara mereka. Tapi kalau mau melebarkan, saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Ya. Tapi kalau dia sendiri tiba-tiba petang-tang peteng-teng, lo nggak boleh begini. Katanya gini, gue cuma pura-pura doang deket Sarwenda katanya. Kata dia begitu, ngobrol sama salah satu orang ini yang menyampaikan gitu. Saya cuma bilang gini, pandai dia, gitu. Jadi saya cuma masih ngomong gitu nih, kalau nggak ngaku nih ntar saya sebut namanya, ya. Jadi pura-pura doang, ini doang, supaya pengen tahu ponakan. Ngapain lu tahu ponakan? Tumben amat. Orang ponakan dulu punya bapaknya kok. Iya, ini kadang-kadang om dan tante-tantenya pada ke-om-oman dan tante-tantean ya gitu. Jadi cukup. Anak ini punya orang tuanya gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau lu gedek, lu kesel sama gua, ya, jangan lu campurin lagi ke yang lain. Ya, jangan lu campurin lagi ke yang lain. Ya. Meskipun perselisihan kian meruncing, pintu rekonsiliasi sebenarnya tidak sepenuhnya tertutup bagi Ruben Onsu. Namun, di tengah peliknya urusan hak asuh anak pasca perceraian dengan Sarwenda, Ruben memberikan syarat yang sangat mutlak dan tidak bisa ditawar. Ruben menuntut Jordi Onsu untuk menurunkan egonya dan berinisiatif menemuinya lebih dulu jika memang memiliki niat tulus untuk berdamai. Bagi Ruben, ini bukan sekadar gengsi, melainkan sebuah penegasan etika bahwa sebagai pihak yang lebih muda, Jordi lah yang harus mengambil langkah pertama untuk menghormati sang kakak. Saya ketemu sama dia. Iya, komunikasi. Mungkin dia yang harus ke saya. Ya, gitu. Harusnya dia yang ke saya. Berarti belum ada komunikasi antar kakak beradik itu. Terakhir bertemu kapan? Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poinnya. Diturunkan kepalanya. Jordi, dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Ya, jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik. Saya susah, katanya dia yang ngebantu. Ya Allah. Saya cuma bilang bagus banget. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu tampaknya belum benar-benar menemui jalan buntu setelah sempat melayangkan berbagai sentilan menohok terkait sikap sang adik yang dinilai berpihak pada kubu mantan istrinya. Ruben kini mencoba membawa konflik ini kembali ke akar keluarga. Secara terbuka, Ruben mengingatkan Jordi akan esensi sebagai saudara sekandung. Ruben menegaskan bahwa status mereka sebagai kakak dan adik adalah takdir yang tidak akan pernah bisa diubah oleh konflik atau pengaruh luar, dan sudah sepatutnya ikatan satu darah tersebut dijaga, bukan malah dihancurkan. Jadi saya pun cuman bilang, urusan lu Jordi, mau apapun itu, lu pergi kemanapun, lu tetap darahnya di gue gitu ya. Lu tetap darahnya di gue, ya gue kakak lo, ya lu adik gue gitu. Mau lu apapun juga tetap kita lahir dari rahim yang sama gitu. Ibu yang sama, bapak yang sama.
kayaknya dengan bangganya, kayaknya yang lagi dia, kalau saya nonton dia lagi hasil wawancara, saya cuma bilang gini, kayak orang lain yang saya lihat, bukan dia yang saya kenal. Dengan bangganya dia, ya karena mungkin dia terpancing obrolan teman-teman, menanyakan ini, makanya bilang kalau belum cukup istirahat, mendingan jangan wawancara, ya. Kan obrolan lu ringan doang nih kayak gini nih ya, tapi kan nanti udah lu si backsound mantap kan, jon, gitu kan, jadi kontrol diri itu nggak hanya dari saya pun juga punya banyak salah, punya banyak dosa, udah punya banyak kekurangan. Tapi saya sedang dalam berproses memperbaiki diri. Dia juga harusnya, lu memperbaiki diri, nggak usah pindah keyakinan. Memperbaiki diri dalam setiap keyakinan kita kan pasti bisa dong, ya kan? Makanya alhamdulillah saya lega bisa menyampaikan itu perlahan. Jadi makanya kalau saya bilang ketika mau sama-sama melembutkan hati, tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, ya lu gengsi, lu diem, ya nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan, ya caranya mau bagaimana gitu. Saya sama keluarga ibu saya juga 40 tahun akhirnya Allah temukan, ya entah Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu gitu. Jadi makanya saya bilang dah, lo banyak belajar untuk mengendalikan diri gitu, sehingga tidak menjadi teman-teman semua kanan kiri, udah gue lagi fokus ngurusin hak asuh deh, ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.